Halo semuanya, selamat berjumpa lagi di channel Divta, channel yang membahas tentang dunia psikologi. Pada video kali ini sahabat, kita akan membahas salah satu hal yang pastinya sangat menarik untuk kita bongkar pada video kali ini, yaitu 5 tipe pembohong di dunia psikolog yang pastinya akan memberikan pengetahuan untuk Anda semua. Namun sebelum kita bahas apa saja sih 5 tipe pembohong tersebut, jangan lupa kami ingatkan untuk tetap like, komen, subscribe, dan juga share channel ini ke media sosial kalian supaya kami bisa berkembang sekarang, besok, dan di kemudian hari. Terima kasih. Perilaku berbohong memang merupakan tindakan yang tidak terpuji. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa beberapa orang melakukan kebohongan dengan alasan-alasan yang mulia. Untuk itu, walaupun tindakan ini tidak tepat, namun bukan berarti kita bisa memukul rata bahwa semua kebohongan dalam tindakan yang negatif. Berbohong sendiri merupakan kondisi di mana seseorang mengungkapkan sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta yang ada. Sedangkan orang yang melakukan tindakan tersebut dikenal dengan julukan pembohong. Orang berbohong memang umumnya untuk mendapatkan keuntungan atau manfaat dari kebohongan yang mereka paparkan. Namun, beberapa dari mereka justru mengungkapkan kebohongan tanpa sebab dan alasan yang jelas. Untuk mengenal lebih jauh tentang hal tersebut, maka pada video kali ini kita akan secara khusus membahas tentang 5 tipe pembohong yang perlu kalian ketahui. Namun sebelum kita masuk ke pembahasannya, perlu kami bawahi video ini dibuat sebagai bahan edukasi dan tidak untuk dijadikan patokan self-diagnosis. Jika kalian atau orang sekitar mengalami masalah kesehatan mental atau timbulnya perilaku abnormal, maka secepatnya lakukan konsultasi atau melakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan psikolog atau psikiater untuk mendapatkan diagnosis dan juga penanganan yang tepat. Berikut adalah 5 tipe pembohong yang perlu diketahui oleh kita semua. Di posisi pertama ada white liars. Tipe pembohong pertama yaitu white liars, atau yang dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan istilah pembohong putih. Warna putih selalu diidentikan untuk menggambarkan kesucian, kemurnian, dan hal-hal positif lainnya. Mungkin akan sedikit kontras dengan kebohongan yang umum kita kenal sebagai perilaku negatif. Pada kenyataannya, tidak semua kebohongan dilakukan atas dasar kejahatan atau hal-hal negatif lainnya. Kebohongan yang dilakukan untuk melindungi diri atau orang lain tanpa ada niatan jahat dikenal dengan istilah white liars atau pembohong putih. Orang-orang yang melakukan kebohongan tipe white liars ini tidak selalu mengungkapkan sebuah kebohongan. Bisa juga mereka memilih untuk diam dan pura-pura tidak tahu akan kebenaran demi melindungi dirinya atau orang lain. Namun walau tindakan ini dilakukan dengan niat yang baik, tetap saja akan ada orang lain yang dirugikan, terlepas dari baik atau jahatnya orang tersebut. Contoh pembohong tipe white liars yaitu saat kalian berbohong mengenai keberadaan korban kepada orang jahat yang bisa saja melukai atau mencelakai si korban. Tindakan ini melakukan untuk melindungi korban dari orang jahat tersebut, namun secara tidak langsung juga bisa merugikan orang jahat tersebut. Selanjutnya nomor 2, occasional liars. Tipe pembohong kedua yaitu occasional liars, atau yang dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan istilah pembohong sesekali. Tipe pembohong yang satu ini mungkin cukup sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan kita mungkin pernah menjadi pembohong tipe tersebut. Seorang pembohong tipe ini akan melakukan kebohongan di momen-momen tertentu saja. Kebohongan pada dasarnya bukan suatu kebiasaan bagi mereka, namun pada kondisi tertentu mereka terpaksa melakukan hal tersebut. Walaupun begitu, seorang pembohong tipe occasional liars tetap merasakan penyesalan setelah mereka berbohong. Kita contohkan pembohong tipe ini, yaitu seorang anak yang berusaha berbohong mengenai nilai ujiannya yang buruk.
atau menyembunyikan hasil ujiannya supaya tidak mendapatkan hukuman dari orang tuanya. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu jenis bohong bernama careless liars. Tipe pembohong ketiga yaitu careless liars, atau yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah pembohong ceroboh. Umumnya orang-orangnya sudah handal dalam berbohong, akan sangat pandai dalam merangkai kata. Selanjutnya, mereka pun biasanya akan pandai dalam merangkai ceritanya supaya mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Namun sangat disayangkan, hal ini tidak berlaku kepada pembohong tipe careless liars. Pembohong tipe careless liars umumnya orang-orang yang tidak biasa berbohong. Mereka tidak pandai memainkan ekspresinya saat mereka berbohong. Hasilnya, ungkapan mereka akan sangat mudah dikenali sebagai suatu kebohongan. Misalnya, mereka akan berbicara dengan gagap, gemetar, dan menunjukkan ciri-ciri fisik lainnya. Selanjutnya, nomor 4, dari jenis kebohongan bernama compulsive liars. Tipe pembohong keempat yaitu compulsive liars, atau yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah pembohong kompulsif. Seperti namanya guys, pembohong dengan tipe ini melakukan kebohongan tanpa memikirkan akibat dari kebohongan yang mereka utarakan. Seorang pembohong tipe compulsive liars adalah seorang pembohong yang handal. Mereka umumnya sudah terbiasa berbohong sejak kecil, atau bisa juga karena mereka mempunyai tipe kepribadian narsistik. Kebiasaan berbohong yang mereka lakukan ini membuat mereka pandai dalam meyakinkan orang lain. Hal inilah yang membuat mereka unggul dalam masalah kebohongan. Selanjutnya, yang terakhir yaitu sociopath liars. Tipe pembohong kelima yaitu sociopath liars, atau pembohong sosiopat. Tipe pembohong yang satu ini, teman, bisa dikatakan sebagai tipe pembohong yang paling parah dan perlu mendapatkan penanganan khusus dari psikolog atau psikiater. Orang dengan tipe pembohong sociopath liars melupakan kebohongan demi mendapatkan keuntungan pribadi. Mereka bahkan tidak peduli jika kebohongannya justru merugikan orang lain. Pembohong tipe sociopath liars cukup manipulatif sehingga sulit untuk dideteksi. Mereka juga menipu dan mampu menyusun strategi sedemikian rupa demi untuk melancarkan kebohongan yang mereka miliki. Itulah teman, 5 tipe pembohong yang wajib kalian ketahui. Semoga video ini dapat menjadi referensi untuk Anda semua. Dan jangan lupa untuk memberikan dukungan kepada channel ini dengan cara like, komen, subscribe, dan juga share di media sosial kalian. Terima kasih.